Syubhat mereka adalah mereka menuduh ahlu sunnah waqa'tum fit ta'wil, Anda sendiri melarang kita dari takwil, padahal Anda sendiri juga terjatuh ke dalam takwil. Jawabannya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja-puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita sampai detik ini masih diberikan limpahan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai-sampai kita tidak mampu untuk menghitungnya. Kemudian marilah kita bersama-sama haturkan salawat dan salam kepada junjungan kita, panutan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga untuk keluarga beliau dan para sahabat beliau, yang mana berkat beliau dan para sahabat, setelah Allah tentunya, kita masih bisa merasakan nikmat iman dan Islam hingga detik ini. Sesungguhnya beriman dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan salah satu dari rukun-rukun beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu beriman dengan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu beriman dengan rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala, beriman dengan uluhiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan beriman dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga mengesahkan Allah dengannya, mentauhidkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan salah satu dari 3 macam tauhid yang telah kita ketahui bersama, yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Oleh karena itu, kedudukannya di dalam agama sangat tinggi dan urgensinya sangat agung, serta tidak mungkin bagi seorang hamba untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bentuk yang sempurna hingga dia benar-benar mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya dia bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas basirah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, walillahil asmaul husna, dan Allah Ta'ala itu memiliki nama-nama yang baik, nama-nama yang indah. Oleh karena itu, fada'uhu biha, berdoalah kalian dengan menggunakan nama-nama tersebut. Dan perlu untuk diketahui bahwasanya di sana ada orang-orang yang menyelewengkan nas-nas, dalil-dalil, baik itu dari Al-Quran maupun As-Sunnah tentang asma wa sifat, yakni mereka menempatkan dalil-dalil tersebut tidak pada tempatnya, dan bahkan mereka mendatangkan syubhat pada nas-nas tersebut. Mereka mendatangkannya kepada ahlu sunnah. Dan pada kesempatan kali ini insyaallah, contoh nas yang akan diangkat di sini adalah 2 firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami lebih dekat kepadanya dibandingkan urat lehernya. Lalu yang kedua adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun, dan kami lebih dekat kepadanya dibandingkan kalian, hanya saja kalian tidak dapat melihatnya. Yang mana kata aqrabu, al-qurbu, dekat di sini ditafsirkan dengan dekatnya para malaikat. Syubhat mereka adalah mereka menuduh ahlu sunnah waqa'tum fit ta'wil, Anda sendiri melarang kita dari takwil, padahal Anda sendiri juga terjatuh ke dalam takwil. Jawabannya adalah bahwasanya penafsiran kata aqrabu pada 2 ayat di atas dengan dekatnya para malaikat itu bukan merupakan tindakan memalingkan kalam dari zahirnya, liman tadabbarahu, bagi orang yang ingin mentadabburinya. Adapun pada ayat yang pertama,
bahwasanya di sana terdapat bukti yang jelas, bukti yang sangat terang bahwasanya yang dimaukan adalah para malaikat, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat setelahnya, idz yatalaqqal mutalaqiyani, ingatlah ketika ada dua malaikat yang mencatat, anil yamini wa anis shimali qa'id, di sisi kanannya dan di sisi kirinya dalam keadaan duduk. Firman Allah idz yatalaqqa, ketika ada yang mencatat, ini menunjukkan bahwasanya yang dimaukan di sini adalah para malaikat yang mencatat amal, bukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada ayat yang kedua, bahwasanya kata dekat pada ayat tersebut diikat ketika sakaratul maut, sedangkan yang menghadiri atau yang hadir di sisi mayit ketika dia sakaratul maut adalah para malaikat, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, hatta idza jaa ahadahumul maut, hingga maut menghampiri salah seorang dari mereka, tawaffathu rusuluna, maka utusan-utusan kami mewafatkannya, wahum la yufarritun, sedangkan mereka tidak melalaikan tugas-tugas mereka. Kemudian pada firman Allah, walakin la tubsirun, di sini terdapat bukti yang sangat jelas bahwasanya yang dimaukan adalah para malaikat, sebab yang menghadiri mayit ketika kematiannya adalah para malaikat, bukan Allah Subhanahu wa taala. Istihalati dzalik, karena hal tersebut mustahil fi haqqillahi taala, pada haknya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tersisa pertanyaan, lalu kenapa Allah Subhanahu wa taala menyandarkan dekat kepada dirinya? Jawabannya adalah karena dekatnya para malaikat itu tidak lain kecuali berdasarkan atau atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala, karena mereka adalah tentaranya Allah, mereka adalah utusan-utusannya Allah. Dan sungguh banyak ayat di dalam Al-Qur'an yang datang dengan model seperti ini. Di antaranya seperti firman Allah Subhanahu wa taala, fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana, maka apabila kami telah membacakannya kepadamu, maka bacalah olehmu Al-Quran tersebut, maka ikutilah olehmu bacaan Al-Quran tersebut. Padahal kita telah mengetahui bersama bahwasanya yang membacakan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW adalah malaikat Jibril alaihissalam. Lalu mengapa Allah menyandarkan penyandaran pembacaan Al-Quran itu kepada dirinya? Jawabannya adalah karena tidaklah malaikat Jibril alaihissalam melakukannya, melainkan sudah pasti berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, benarlah penyandaran pembacaan Al-Quran tersebut kepada diri Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sedikit ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ada benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala, adapun apabila ada kurangnya maka itu datang dari syaitan dan diri saya sendiri. Saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.